Kalau bicara itu, saudara baca buku tentang mereka, ngeri. Nah, ini masalahnya karena gereja. Nah, kaget bukan? Lu urusannya apa dengan gereja? Mereka tidak bisa diselamatkan, artinya bertobat. Berarti mereka makin jahat bukan? Coba saudara dengarkan. Saya itu kalau mendengar berita konferensi KTT itu ya, konferensi tingkat tinggi para negara, KTT perdamaian lebih-lebih, saya itu jengkel sekali. Saya tuh pengen teriak di depan TV, hoi, tapi nggak ada yang dengar di depan TV, teriak bagaimana? Kenapa saya mau teriak? Dengar saudara, sebetulnya untuk membuat dunia damai itu gampang sekali. Gampangnya luar biasa. Anak kecil aja ngerti. Apa? Kalau semua kepala negara sepakat tutup semua pabrik senjata, ayo, aman nggak? Loh, gampang nggak kalau begitu? Loh, cepat, logikanya gampang tidak? Loh, apa susahnya nutup pabrik senjata? Ternyata nggak mungkin bisa. Karena orang Yahudi bisa bangkrut ini kalau pabrik senjata ditutup. Jadi lihat jahatnya. Sama seperti jahatnya pemerintah Indonesia. Semua kerusuhan dan bencana alam itu bisnis di negara ini. Loh, jawabnya atau tidak? Di negara kita kerusuhan dan bencana alam itu bisnisnya para pejabat dan para aparat keamanan. Sampaikan supaya tahu. Ngeri sekali saudara di negara ini. Nah, sama orang Yahudi. Makin banyak perang, mereka makin kaya. Karena mereka jual senjata terus. Jahat sekali. Ekonomi, pangan, semua obat-obatan mereka menguasai. Dasar Alkitab yang betul, orang hebat, orang pilihan. Tapi dengar, mereka akan makin jahat kalau gereja tidak berbuat seperti Roma 11. Jadi begini, Papa di surga tidak bisa menyentuh orang Yahudi sebelum kuota. Tahu kata kuota? 25 berkata, sampai sejumlah penuh dari bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi itu masuk dulu. Nah, jumlah ini yang angkanya kita nggak pernah tahu, tapi Papa yang tahu. Nah, ini rahasia. Maka itu gereja diminta membuka rahasia ini. Berapa kuota yang ditunggu oleh Tuhan? Kalau jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain masuk, baru dia turun tangan nyelamatkan orang Yahudi. Kenapa saya tetap nekat untuk penginjilan, mengasihi orang-orang berdosa? Karena saya mau cepat memenuhi kuota ini, supaya orang Yahudi nggak tambah jahat. Tapi sampai kapanpun kita nggak akan pernah diberitahu jumlahnya. Sebab yang Papa ingin, kita kerja saja. Pokoknya selamatkan. Ini kalau jumlahnya tahu, genap, aku akan selesai. Ngerti nggak? Maka itu ketika setan bisa menipu gereja, sibuk bangun gedung, sibuk beli alat musik, sibuk dengan sound system, sibuk dengan kursi, dengan AC, dengan macam-macam. Setan senang karena gereja lupa tugas utamanya, menyelamatkan orang semua di dunia ini. Masih Roma 11 ayat 28. Mengenai Injil, mereka Yahudi itu adalah setru Tuhan. Bukan cuma musuh, setru. Itu gara-gara Injil. Oleh karena kamu. Nah, ini hutang kita itu. Sadar gak kita ini penghutang? Oleh karena Injil, Papa terpaksa menyetrui anak sendiri. Karena mereka tolak. Tetapi mengenai pilihan, nah ini dia. Mereka adalah kekasih Tuhan oleh karena nenek moyang. Saya tuh tiap kali baca ini pasti saya tuh nangis terharu. Saya akan uraikan begini, saudara. Kalau kita seorang ayah, kita keluarga yang kaya raya, kita punya anak, entah 5, entah 6, pokoknya kita punya. Ternyata anak-anak kita nolak kita. Ya sudah, namanya anak nolak ya sudah. Nah, ini kan kita punya berkat banyak di rumah, punya kekayaan. Mau diapakan? Anak sendiri gak mau kok.
maka kita lari ke anak-anak tetangga. Kamu ke sini. Kamu ke sini. Aku punya ini. Ambil. Nah, tapi permintaan ayah ini. Kamu sudah terima yang jatahnya anak-anakku. Sekarang tolong cari teman-temanmu yang lain. Sampai jumlahnya terpenuhi, baru aku akan urus anak-anak ini. Bisa ngerti perasaan ini, saudara? Maka itu kalau kita nggak nginjil, kita ini jahat. Membuat hati Papa di surga merana. Sejahat-jahatnya Israel. Karena sumpahnya kepada Abraham. Tetap anak kesayangan. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kuota ini nggak terpenuhi. Maka itu kita ini penghutang besar, saudara. Kalau kita tidak mencari orang-orang berdosa, kita ini jahat. Sudah punya utang gak mau bayar lagi. Kan jahat bukan? Begitu jangan marah kalau saya berkata jahat-jahat dari tadi penatua ini jahat. Kita tambah Tuhan jahat. Kalau kita gak mau mengasihi orang-orang berdosa. Kita cuma sibuk rohani saja di dalam ibadah kita yang mingguan rutin itu. Orang-orang berdosa itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Tuhan. Maka itu jangan doa gini, Tuhan selamatkan Tuhan. Orang-orang misalnya Tuhan selamatkan. Orang-orang bantik, Tuhan selamatkan. Orang-orang apa lagi. Jangan doa seperti itu, doa yang salah. Yang betul adalah, Tuhan bagaimana caranya orang-orang itu diselamatkan. Bedanya di mana? Antara doa yang kedua dan pertama tadi. Doa pertama merintah. Selamatkan Tuhan, selamatkan Tuhan. Tuhan bingung. 2000 tahun yang lalu sudah suruh kita, pergilah kamu, cari orang-orang itu, beritakan namaku. Nah, yang merintah mau datang, kita suruh dia balik selamatkan. Nah, kalau main perintah-perintahan yang pergi ini siapa? Dengarin itu baik-baik. Maka itu tugas penatua dan hamba Tuhan. Saya ulangi lagi, bukan sekedar pintar buat ibadah, awas. Tugas kita yang paling besar adalah setiap kali melihat orang banyak itu, apa yang muncul di hati kita? Tergerak atau tidak? Mau mulai hari ini sibuk cari jiwa itu? Pikirkan itu. Jadi rapat-rapat kita nggak rapat tambah penatua atau tidak? Enggak. Siapa mau dicopot, siapa yang mau dikurangi? Enggak usah. Kerjakan yang ada. Jangan sibuk pada posisi dalam nama Yesus. Sibuklah pada fungsi. Apa yang terjadi kalau kita sibuk pada posisi? Sikut-sikutan, berantam kita karena posisi kita terganggu. Tapi kalau kita sibuk pada fungsi, saudara, nggak ada keributan di antara kita. Berfungsilah sebagai penatua, sebagai hamba Tuhan, sebagai diakan, berfungsilah. Jadi kalau banyak diakan perempuan, ya karena bapak-bapaknya molor semua. Itu jawaban saya tadi. Bukan soal boleh atau tidak boleh. Sama seperti Tuhan bicara pada Samuel tadi. Kenapa anak kecil diajak bicara? Habis yang tua tuli semua. Loh, betul tidak? Ya terpaksa ngomong sama anak kecil yang mau dengar suara Tuhan. Itu cara kita belajar firman Tuhan, saudara. Jangan sibuk masalah agamawinya, jangan. Bayangkan kalau tahun 2010 semua penatua hamba Tuhan berfungsi, bukan berposisi. Berapa banyak orang diselamatkan. Habis-habisan untuk jiwa-jiwa besok. Jangan pelit-pelit, saudara. Habis-habisan. Untuk Tuhan dipermuliakan dalam hidup ini. Sampai semua orang diselamatkan. Tuhan memberkati saudara-saudara.